Apa kira-kira penilaian Tuhan? Kenapa ini dapat ijtiba, sianu, kenapa yang lain enggak? Hargai, Allah syukuri, Allah jadikan wali. Di dunia enggak dikenal, tapi di langit masyhur namanya, harum namanya. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ya kan? Amalan yang terbaik saat ini adalah kita mengukuhkan ahlu sunnah wal jamaah pada diri kita dan keluarga kita. Karena itu terombang-ambing sekarang di tengah umat. وقصة أكثر الفنانين والفنانات الذين تحولوا واللائي تحولنا إلى طريق جديدة من الحب ولكنه حب الله وإلى جاذب جديد من الشوق ولكنه شوق إلى الله بل إلى سكر جديد من العشق ولكنه عشق الذات الإلهية إنها هي الأخرى قصة الاجتباء الإلهي كانت اللفتة الأولى من الله وكانت اليد الأولى هي يد الله هي يد الله وكان الحب الأول هابطا إليهم وإليهن من الله وصدق الله القائل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Jadi kata Syekh Buti dan kisah kebanyakan ya atau mayoritas para artis ya, baik laki-laki atau perempuan, fanan, artis. Kisah kebanyakan para artis yang mereka berpindah ya menuju jalan baru ya, berupa cinta ya, jalan baru cinta, jalan cinta yang baru. Akan tetapi cinta di sini cinta kepada Allah dan menuju jadzibin jadid, magnet baru berupa syauk, rasa rindu ya, syauk ya, getaran rindu. Akan tetapi kerinduan yang kepada Allah, bahkan menuju rasa mabuk yang baru, sakar jadid minal ishq, dari kerinduan cinta. Akan tetapi ishqul zatil ilahiyah ya, cinta merindui zat Tuhan, zat ketuhanan. Ini sesungguhnya kisah ini dia adalah bukti lain ya tentang kisah ijtiba, kisah bagaimana ijtiba ilahi ya, tarikan ilahi ya. Kanat al-laftatul ula ya, ijtiba yang kita bincangkan semalam ya, pilihan ilahi. Kanatil laftatul ula ya, lirikan pertamanya dari Allah. Tangan yang pertama yang memungut mereka tangan Allah. Cinta pertamanya itu turun kepada mereka ya dari Allah ya. Wa sadaqallahul qail. Sungguh maha benar Allah yang mengucapkan, yang berfirman, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Pasti Allah akan mendatangkan satu kaum yang dia mencintai mereka, dan sehingga karena itu mereka pun mencintainya. Adzillatin al mu'minin ya, merasa rendah ya, hati ya, diri di hadapan orang-orang beriman, tapi aizzatin ya, punya apa namanya, izzah ya, di hadapan orang-orang kafir ya. Nah ini jadi menyambung apa yang kita baca pada paragraf-paragraf sebelumnya tentang bagaimana dua jalan ya yang Allah bentangkan kepada hambanya untuk berhubungan dengannya ya. Dua jalur dan jalan. Yang satu jalan ihtida, jalan umum, yaitu jalan yang ditelusuri oleh hamba ya, dengan usahanya, dengan ikhtiarnya, jatuh bangunnya istilahnya. Kemudian satu lagi jalur, jalan ijtiba, jalan pilihan ya. Allah memilih di antara hamba-hambanya ya untuk berhubungan dengannya, untuk taqarrub kepada dirinya. Nah, jadi kata Syekh Buti,
ya. Jalur yang kedua ini jalur khusus, ya, bukan jalur umum, jalur khusus itu kembali kepada Allah Taala, ya. Di mana di antara jalur khusus, bukti bahwa adanya jalur khusus ini adalah kisah yang dialami oleh para artis-artis, ya, di mana mereka sebelumnya tenggelam, ya, dengan perasaan hati mereka terhadap selain Allah Ta'ala, cinta kepada dunia, cinta kepada pamor, ya kan, rasa apa namanya, obsesi terhadap kepopuleran, kemasyhuran, semua itu begitu, itu semua tahawwalu, ya kan, berubah, beralih rasa yang seperti itu tuh kepada cinta kepada Allah, merindu kepada Allah, ya kan, bahkan menuju sakar jadid minasyauq, apa ini bahasanya, mabuk kepayang dengan kerinduan, ya, dengan cinta merindu, ya, teruntuk kepada zatil ilahiyah, kepada diri Allah semata. Nah, ini kisah-kisah yang dialami mereka ini bukti lain bahwasanya ada torik jazab ini, bahwa ada torikul ijtiba, ada jalur ijtiba, ya, dari Allah Ta'ala buat hamba-hambanya, ya. Di mana ini dipertegas, ya, dengan firman Allah Ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu kenapa kata Syekh Buti, ya, lirikan pertamanya dari Allah, tangan yang memungut mereka itu tangan Allah, ya. Kemudian apa lagi, cinta, ya, cinta yang pertama, ya, sehingga mereka bisa mencintai Allah, itu juga dari Allah datangnya, habitan minallah, ya, sebagaimana firman-Nya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum. Allah akan datangkan satu kaum yang dia mencintai mereka. Dengan sebab itu mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau bukan cinta Allah kepada mereka, nggak akan mungkin mereka mencintai Allah. Kalau bukan lirikan Allah kepada mereka, nggak mungkin mereka melirik kepada Allah Ta'ala. Kalau bukan tangan Allah yang memungut mereka, nggak mungkin mereka menyerahkan tangannya kepada Allah Ta'ala untuk dituntun. Itu. Jadi semuanya datang dari Allah. Sekonyong-konyong dari Allah datang kepada mereka adalah ijtiba dari Allah Ta'ala. Oke? Jadi kisah yang dialami oleh para artis adalah bukti lain, ya, bahwa ada thoriqul ijtiba ini, ada thoriq ijtiba atau istifa, ya, terhadap sebahagian hamba-hamba Allah Ta'ala. Ada jalur khusus, ya, jalan khusus dan jalur khususnya. Walakin hadari, kata Syekh Buti, akan tetapi hadari min ayakula qailun minat ta'ihin wasyaridin an siratillah innani ufaddilul wusula ilallah wal istiqamata ala rushdi bihadha tariq, tariqil hub, tariqil jalbi wal ijtiba, fadhalika aisar wa asra, dhalik lianna amral ikhtiyar fi hadha a'idun ilallah wa laysa a'idan ilaik, alam tata'amal fi qawlihi yajtabi ilaihi man yasha' ay man yasha Allahu ijtibahu, fama adrak anna Allah azza wa jalla qad sya'a laka hadzal ijtiba. Akan tetapi kata Syekh Buti, hadari, hati-hati, ya, min ayakul, dari ungkapan seseorang yang jauh dari Allah, ya, yang dia tenggelam dengan kehidupan dunianya, taihin, ya, yang masih nyasar dari Allah Ta'ala, jauh dari Allah Ta'ala, anisiratillah, ya, yang masih jauh dari jalan Allah Ta'ala, orang yang masih tersesat, ya, dengan jauhnya dari jalan Allah Ta'ala, mereka berujar, innani ufaddil wusul illallah wal istiqamata ala rusydi bihadzat thariq. Aku rasanya lebih memilih, ya, untuk bisa sampai kepada Allah, istiqomah di atas kebenaran, itu dengan cara ini aja lah. Thariqul jalbi wal ijtiba, jalan ijtiba ini. Jadi ku tunggu aja dulu kapan Tuhan mau mengut aku. Jadi selama ini ya jalannya aja dulu apa adanya. Akan berarti jangan begitu. Fadzalika aisar, karena jalan ini kayaknya lebih aisar wa asra. Lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis jalan ini. Nah, jadi rasanya aku pilih jalan ini aja lah. Jadi tetap dia berkutat dengan apa yang digelutinya, sambil menanti-nanti kapan Tuhan mengut aku, kapan Tuhan lirik aku, kapan Tuhan mau menarikku ke sisinya. Ya, itu. Dah? Apa kata Syekh Buti? Dzalik li annal amral ijtiba. Ini demikian itu. Hati-hati dengan pernyataan seperti itu.
Hindari pernyataan seperti ini. Hindari orang-orang yang berujar seperti ini. Kenapa? Dikarenakan amrul ikhtiar, pilihan. Ya? Amrul ikhtiar, pilihan fi hadza, pilihan pada jalan seperti ini, jalur seperti ini, untuk orang yang dalam jalur seperti ini, pilihan ya untuk jalur orang yang dalam pilihan untuk orang yang dalam jalur seperti ini, aidun ilallah, itu kembali kepada Allah, kembali kepada putusan Allah. Wa laisa aidan ilaik, bukan kembali kepada kau, bukan kembali kepada dirimu. Alam tata'amal fi qaulihi, tidakkah kau perhatikan, amati ya, renungkan firman Allah Ta'ala, yajtabi ilaihi man yasha, dia tarik, dia pungut, dia pilih untuk tertuntun kepada dirinya, man yasha, siapa yang dia kehendaki, man yasha Allah ijtiba'ahu, yang Allah inginkan ijtiba dirinya, yang Allah inginkan pilihan untuk dirinya. Fama adrak anna Allah azza wa jalla qad sya'alaka hadzal ijtiba, dari mana kau tahu bahwa Tuhan memang berkehendak dirimu dapat jalur ijtiba ini? Nggak bisa begitu. Artinya seseorang yang sadar, seseorang yang tahu bahwa dalam hidup ini dia hamba yang mengabdi kepada Tuhannya, kalau sadar langsung lalui jalannya, tempuh jalannya, jalan ihtidak, terus mengabdi kepada Allah Ta'ala. Jangan pula macam begini, nantilah, nanti kan aku kan mudah-mudahan jalan yang keduanya dibuat Tuhan nanti. Terus berkutat dia, tenggelam dengan maksiatnya, sambil menanti-nanti begitu, ijtiba, ijtiba, ijtiba. Padahal status dia sebenarnya ihtidak. Dia sadar, ya kan? Dia sudah sadar bahwa dia harus mengabdi kepada Tuhannya. Dibentang Tuhan jalan depannya, tidak jalan Tuhan. Enggak, aku mau Tuhan. Aku mau yang ini. Ya, kau pula yang ngatur. Kan aku yang nentukan, kata Tuhan. Ini Tuhan yang ngatur, bukan kau yang ngatur. Kata Syekh Buti, dzalikal amru a'idun ilallah wa laisa ila nafsik. Kata Syekh Buti. Oke? Demikian. Oke? Wala yakulanna qailun aidha, dan jangan pula seseorang beranggapan fama huwa masdaru hadzal hadzil ladzi yanaluhu ya ba'dun nas duna ba'd. Masdaruhu fadlullah alladzi yu'tihi man yasha ala anna alladzi ahabbahu Allah fajtabah. Innama ahabbahu li khaslatin aw khuluqin aw sababin ma 'alimahu Allah min wa lam ta'lamhu anta. Dan jangan juga seseorang komentar fama huwa masdaru hadzal hadd alladzi yanaluhu ba'dun nas duna ba'd. Kira-kira apalah sumber, asal usul keberuntungan yang diraih oleh sebagian orang tidak yang lain? Apa kira-kira? Apa kira-kira penilaian Tuhan? Ya? Apa kira-kira penilaian Tuhan? Kenapa ini dapat ijtiba sianu? Kenapa yang lain enggak? Nah, jangan seorang komentar macam begitu sama Tuhan. Kenapa? Masdaruhu, itu sumber asal usul kenapa Tuhan berikan beberapa hambanya ijtiba, itu bisa jadi fadlullah yu'tihi man yasha. Anugerah karunia Tuhan yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ala annalladzi ahabbahullah fajtaba. Ya. Jadi masdarnya adalah, sumbernya adalah karunia yang Allah limpahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Ala annalladzi, bahwasanya yang dia cintai pasti dia pilih. Annalladzi ahabbahu fajtabah. Ala annalladzi ahabbahu fajtabah. Bahwa siapa yang dia cintai, dia pilih kehadiratnya. Wa innama ahabbahu, hanya saja dia mencintai hambanya tadi li khaslatin, bisa dengan satu hal, satu perkara, atau khuluq, sikap, sifat, sebab, faktor yang hanya dia yang tahu, yang kau tak mengetahuinya. Kita nggak tahu. Kenapa si Fulan dipilih, si Fulan, kenapa yang lain nggak umumnya? Kenapa beberapa orang si Fulan tadi saja? Ya Allah alam. Kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Tapi kemungkinan besar karena Allah mencintai mereka. Apa Allah cintai? Kita nggak tahu. Allah cintai, mungkin. Begitu. Rahasia Allah Ta'ala. Ya, umumnya kita nggak tahu. Tapi mungkin bisa waktu hari menyingkap itu semua sehingga kita tahu. Oh, mungkin juga bahasanya. Karena kita jumpa sama Tuhan. Mungkin. Memang dia jauh dari agama, larut dengan dunianya. Tapi mungkin ada satu sifat, mungkin ini, mana belak pasti. Mungkin perhatiannya besar kepada anak yatim, ya kan, khidmat kepada masyarakat,
kebaikan yang bisa dia buat. Mungkin, semuanya mungkin. Kita nggak tahu. Mungkin itu yang Allah nilai, yang Allah cintai, karakter, sifat, sikap, sehingga seakan-akan itu menjadi masdar, sumber alasan, illat Tuhan seakan-akan mencintainya dengan cara seperti ini, dengan jalur seperti ini. Mungkin kita nggak tahu, kita sudah bisa nebak saja. Intinya kita nggak tahu apa standar ya, pilihan dari Tuhan untuk yang seperti ini. Wallahu a'lam. Itu saya sebut tadi, ma'alimahullah minhu walam ta'lamhu anta. Yang Allah yang tahu apa sebab-sebab itu. Ya, yang kau tak ketahui. Ya. Maka tadi saya katakan mungkin, karena di antara beberapa sebab tadi mungkin. Wallahu a'lam. Ya. Ya macam cerita-cerita dulu, ya kan? Cerita dulu. Ada seorang wali diangkat Allah jadi wali. Kenapa? Karena satu sikap, perbuatan dan sebagainya. Dia pungut secari kertas, tertulis nama Allah di kertas yang terlempar berserakan begitu. Dipungutnya, kemudian diletak, dibalurinya minyak wangi, diletaknya di tempat yang terhormat. Lalu datang seruan hatif bahwa Tuhan bersyukur kepada dia. Diangkat jadi wali. Allah alam. Allahu a'lam. Sama seperti kisah yang wanita tuna susila beri minum seekor anjing. Itu juga itu. Ya. Oke, dia buruk hubungannya kepada Tuhan. Perbuatan nista dia geluti, tapi nggak tahu latar belakang itu apa. Mungkin himpitan ekonomi dan sebagainya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi mungkin ada khoslah. Ada satu sikap pribadi yang jadi penilaian bagi Allah bagi diri. Mungkin hatinya penuh dengan rasa cinta, kasih dan sayang kepada makhluk Allah Ta'ala, sehingga itu yang membuat dia memberikan rasa perhatian dan kasihan. Lalu dia lakukan apa yang dilakukan, Allah hargai, Allah syukuri, Allah jadikan wali. Bahkan ada riwayat katanya Allah lahirkan berapa? 10 wali dari rahim perempuan itu. Allah alam. Ini kan sekedar kemungkinannya, ini mana pasti pula. Kemungkinan aja kita baca. Yang jelas kita nggak tahu, Tuhan yang tahu. Kenapa itu siapa-siapa dipilihnya, kenapa yang lain tak dipilihnya, kenapa? Nah, tetap kita katakan dua-dua jalan Allah Ta'ala, dua-dua jalan Allah, jalur menuju Allah, dua-duanya istimewa, dua-duanya baik. Ya? Nah, jangan yang satu merasa lebih unggul daripada yang lain, enggak. Dua-duanya sama, ihtidak dan ijtibah. Dua-dua jalan Tuhan, ya kan? Innallaha yahdi man yasha wa yajtabi, apa ayatnya kemarin? Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dua-dua jalur ya menuju Tuhan. Oke. Thumma iyyak an tafham qaula ibn Athaillah fala tubali ma'aha an qalla 'amaluk ala ghairi wajhihi wa ilaikal ma'na alladhi yuriduhu ibn Athaillah wal muthbat fi kitabillah ya alladzina yajtabi, saya baca dulu satu paragraf ini. Alladzina yajtabihumullahu azza wa jalla mimman tahaddatsna anhum wa dzakarna namazija minhum la yushtaratu fi ijtiba'illahi lahum ay ya'khudhu anfusahum bi muqaddimatin minal ibadat wal qurubat wal awrat wal adhkar kama huwa sya'an binisbah li ghairihim mimman ya'khuduna anfusahum bi amali tazkiyah bal innallaha yantashiruhum min wahdatid dhiya' wa taqallub fi ham'atil ma'asi tafratan wa biduni muqaddimatin ila sa'idil irfan wal iltizam wa yumatti'uhum khilala daqa'iq wa rubama lahadat bi tazkiyatin nafsi wal fuad. Fa idza istaqarra bihim al halu ala hadha as-sa'id alladhi jazabahumullahu ilayhi aqbalu ila awamirillah wa wasayahu yunaffidhunaha wa yaltazimuna biha wattajahu ila al-ibadati wal qurubat wal adhkar yastaziduna minha hadza fadlan an ibtiadihim uttam anil muharramat wal manhiyat kulliha. Jadi kemudian tasyabuti summa iyyak an tafham, kemudian jangan sampai kau salah paham ya, jauhkan dari pahammu yang tak pas dan tepat terhadap ungkapan hikmah mutiara Sayyidil Imam Tajillah
Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari, fala tubali ma'aha an qalla amaluk, jangan risaukan dengan adanya ijtiba Allah tersebut terhadap dirimu, jangan risaukan sedikitnya amalmu. Jangan salah paham. Janganlah iyyaka an tafham, jauhi pahammu dari ungkapan seperti ini, ungkapan Imam Shalih ini ala ghairi wajhi, tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan maksud daripada ungkapan itu sendiri. Wa ilaikal ma'na alladhi yuriduhu Ibnu Athaillah. Inilah maksud yang diinginkan oleh Sayyid Imam Athaillah Sakandari rahimahullah, wal mutsbat fi kitabillah, ya, yang tertuang di kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Alladzina yajtabihimullah azza wa jalla mimman ta'arusna minhum, dzakarna minhum la yushtarat fil ijtiba illa ilahum ayakhudhu anfusahum bi muqaddimatin min ibadah al-qurban, seterusnya tadi yang kita bacakan. Orang-orang yang Allah pilih di antara yang kita sebutkan, bincangkan ya tentang mereka. Wa dzakarna namajid minhum, kita juga sampaikan beberapa contoh-contoh dari mereka, ya. Yang tadi artis-artisnya lah, siapalah, Sayyidina Fudil, ya. Sayyidina Abdullah bin Mubarak, siapa lagi? Sayyidina siapa dah? Yang kita sudah baca, Sayyidina Abdullah bin Mubarak, Sayyidina Ibrahim bin Adam, Malik bin Dinar dan sebagainya lah. Aduh, sosok-sosok itu. Dah, la yushtarat fi ijtiba, tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan pada ijtiba Allah terhadap mereka, pilihan Allah terhadap mereka. Ya khudu anfusahum, tidak disyaratkan mereka harus lebih dulu melewati beberapa muqaddimah, ya, beberapa pendahuluan seperti ibadah, amal pendekatan diri ya kepada Allah, wirid-wiridnya, zikir-zikirnya, sebagaimana itu kondisi ya keadaan umumnya bagi selain mereka, yaitu yang mengambil, yang melakukan untuk diri mereka tuntunan dengan amal-amal tazkiyah tadi. Ya, artinya gini, jalur umum, jalur ihtida, semua itu kan dilakukan mereka, ibadahnya, amalnya, taqarrubnya, wiridannya, ya kan, zikirnya, semua mereka lalu mereka. Itu jalan-jalan ihtida. Udah? Nah, jalan ijtiba enggak seperti jalan itu. Ini jalur khusus ini, bukan jalan seperti itu. Mereka pun dalam dunia kelalaiannya, ya kan? Jadi bal innallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yantashiluhum, Allah memungut mereka min wahdatid dhiya, dari lembah keterasingan, ya, kesesatan, wa taqallub fi hamatil ma'asi, tenggelam dalam kubangan maksiat. Allah tarik, Allah tadi, Allah pungut mereka tafratan, sesaat, sekali itu. Biduni muqaddimat, dengan tanpa ada pendahuluan amal-amal seperti umumnya. Kemana Allah pungut mereka? Dari lembah kenistaan, ya kan, keterasingan, ya, penyimpangan, maksiat, ila sa'idil irfan. Naik Allah angkat ila sa'idil irfan. Kemana? Ke ma'rifat, ya. Bukit ma'rifat, ya. Wal iltizam, ya, iltizam dengan agama Allah Ta'ala, yumati'um khilala daqa'iq, di mana Allah limpahkan kepada mereka semua itu khilala daqa'iq, dalam beberapa detik saja. Lahadhat, mungkin lebih singkat daripada detik, lebih singkat daripada beberapa menit waktu. Dalam beberapa menit Allah pungut mereka, bahkan lebih singkat daripada hitungan menit. Bitazkiyati nafsi wal fuad, ya, dengan apa? Tazkiyah nafsu, tazkiyah diri dan hati mereka, sehingga mereka rasakan bagaimana diri mereka tidak cenderung kepada dunia, ya, merasa ingin dekat dengan Allah Ta'ala, meninggalkan apa yang mereka sudah geluti selama itu. Itu otomatis begitu. Sementara orang-orang yang jalur umum tadi, jatuh bangun orang tuh, mengusahakan diri bagaimana dengan amal ibadahnya supaya mereka jauh dari dunia, dekat dengan Tuhan. Ini enggak. Sekali sekejap mata, bahasa seakan-akan Tuhan pindahkan mereka. Nah itu. Ya, seperti yang contoh tadi itulah. Yang awalnya dia ingin buat maksiat, kok tiba-tiba hilang rasa itu sama sekali. Gak ada lagi rasa itu. Ingin dekat dengan Tuhan, ya, ingin jauh dari dunianya yang dia geluti selama ini sebelumnya. Dalam hitungan berapa detik? Sayyidina Fudil bin Iyad, ya kan? Mau pacaran, ya kan? Mau jumpa sama kekasih, akhirnya siapa? Jumpa siapa? Jumpa Tuhan. Nah itu kan? Kan begitu kan? Awalnya mau jumpa kekasih, jumpa sama Tuhan. Artinya jumpa dalam hubungan
dengan hubungan yang baik dengan Tuhannya. Hitungan berapa menit dan detik saja. Nah, sehingga mereka nggak lagi ingin menggeluti apa yang selama itu mereka tenggelam dengannya. Mereka tinggalkan semuanya otomatis. Bisa begitu. Sementara awak tate-tate untuk meninggalkan dunia ini supaya cinta sama Tuhan. Jatuh bangun kita. Belum pun dapat lagi. Orang tuh dapat terus. Itu. Nah, itu kata saya Buti tadi. Jangan ditanya apa alasan Tuhan milih orang tuh. Jangan dikomentari perbuatan Tuhan memilih mereka. Kita nggak tahu apa cara yang Tuhan buat. Standar pemilihan Tuhan untuk mereka itu bukan urusan kita. Itu kembali kepada Dia. Mungkin, nah itu tadi. Mungkin adanya sifat-sifat baik pada diri mereka. Di balik tenggelamnya mereka dengan maksiat tadi. Biasanya begitu. Biasanya itu celah-celah hubungan baik gini. Mereka cacat hubungannya sama Tuhan, tapi ada hubungan baik kepada sama. Coba tadi, wanita tunasusila, gimana hubungannya sama Tuhan? Dicabik-cabiknya lah. Apa Tuhan? Hukum Tuhan ya kan? Tuhan bilang nikah, dibantainya berzina. Itu kerjaan dia memang. Tapi ada hubungan baik dia dengan sesama hamba Tuhan, dengan makhluk-makhluk Tuhan. Nah itu, kita nggak tahu. Mungkin, nah bahasanya mungkin. Kenapa Tuhan pilih dia? Ya kan? Allah alam. Ya, itu yang jadi tempat perhatian Tuhan, sehingga Tuhan pilih dia untuk masuk dari kelompok istimewa dengan ijtibanya. Nah tahu. Kalau mau tahu tanya Tuhan lah. Kenapa pilih Syanu? Kenapa Fudil bin Iyad? Kenapa Sayyidina Fudil bin Iyad dipilih? Apa kira-kira background Fudil? Apa kira-kira? Apa yang Tuhan pilih di antara sifat-sifatnya yang mungkin ada satu yang indah Tuhan pandang? Di balik tenggelamnya dengan maksiat ya, perampok, nggak peduli dengan agama, merampas hak orang, nah itu. Kira-kira. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ada yang terdeteksi tadi sebahagian, yang tadi perempuan tunasusila yang punya belas kasih yang luar biasa kepada makhluk bernyawa, makhluk Tuhan, yang itu. Kita nggak tahu. Ya kan? Wallahu a'lam. Sayyiduna Uwais Al-Qarni. Ya kan? Karena baktinya sama orang tua itu yang menghalangi suhbah beliau dengan Nabi. Ya kan? Ya kan? Artinya sebenarnya beliau bisa dapat suhbah Nabi sebagaimana sahabat yang lain. Tapi bakti sama orang tua menghalangi beliau dari jatah itu. Tapi lihat ijtiba Allah kepada beliau. Sehingga sebagian ulama besar mengatakan afdhal tabi'in baginda Uwais Al-Qarni. Afdhalu tabi'in. Nah, kita nggak tahu. Allah angkat jadi wali ya. Di dunia nggak dikenal, tapi di langit masyhur namanya, harum namanya, Sayyidina Uwais Al-Qarni, ya kan? Wallahu a'lam. Oke. Ya. Apakah dia kadang kan torik ibtidah ini kan tak selamanya apakah torik ibtidah ini ijtiba dari torik ibtidah bisa dia nanti berubah menjadi torik ibtidah? Oh ini sedikit lagi satu paragraf ya. Fa idza istaqarra bihimul halu ala hadza as-sa'id alladhi jazabahumullah ilaih. Apabila telah mengukuh ya, telah mantap ya, kondisi keadaan ala hadzal sa'idil ladzi jazamullah, di atas jalan yang Allah tarik mereka, orang-orang tadi ini. Nah, aqbalu ila awamrillah. Mereka pun luar biasa untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan wasiat-wasiatnya. Yunafidzunaha wa yaltazimuna biha. Mereka tunaikan, mereka jalani semua itu. Salat yang wajibnya, yang sunnahnya, wattajahu ilal ibadat wal qurbat ya. Mereka bagaimana ya menjalani, melakoni semua ibadah-ibadah dan kurubat-kurubat azkarnya, yastaziduna minha. Mereka terus tambah amal-amal ini. Hadza fadlan, ini lain daripada sikap mereka yang menjauhkan diri ya. Sikap menjauhkan diri yang luar biasa dari segala yang diharamkan dan dilarang seluruhnya. Jadi artinya gini, setelah Allah ijtiba mereka jadi orang yang betul-betul ihtidak di jalan Tuhan. Itu. Balik-balik lagi. Bukan balik-balik lagi, enggak balik lagi mereka.
Mereka jadi orang-orang seperti yang ihtidak di jalan Tuhan. Istiqomah. Iya. Jadi ijtiba itu menuntun mereka kepada ihtidak. Itu. Ihtidak menggiring mereka kepada ijtiba. Ini dua jalan yang sama. Sama jalannya. Ihtidak menuntun kepada ijtiba. Dan ijtiba menempatkan mereka kepada posisi ihtidak. Iltizam mereka dengan perintah Tuhan. Begitu. Begitu ijtibanya. Justru mereka yang paling ketat dengan semua aturan Tuhan. Ibadahnya, amalnya, zikirnya, dan sebagainya. Nah, ada yang gila. Jalan ketiga. Apa itu? Ijtibanya dari syaitan. Ya kan? Kemudian mereka masa ijtiba. Ditinggalkan semua perintah-perintah Tuhan. Itu yang dibuat sama orang-orang tasawuf yang sesat. Bukan tasawuf itu. Mutasawwifah. Bukan sufi, hakiki. Ya kan? Ijtibanya dari setan. Meninggalkan syariat agama. Enggak. Ini orang-orang ijtiba. Pilihan murni dari Allah Ta'ala. Yang menempatkan mereka pada posisi ihtidak akhirnya. Apa itu? Mereka betul-betul iltizam dengan agama. Iltizam dengan syariat. Istiqomah dengan perintah Allah Ta'ala. Ya. Tenggelam dalam semua amalan zikirnya. Semualah amal-amal sunnahnya. Yastaziduna minha. Terus mereka tambah amal-amal itu. Nggak pernah puas seakan-akan. Jadi jangan anggap mereka yang begitu tuh berkutat balik dengan dunianya. Enggak begitu. Mereka iltizam. Dengan ijtiba itu mereka tertuntun kepada iltizam. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Mu'allaf ya kalau dia konsisten, istiqomah, bisa kita katakan juga ijtiba menuju Allah Ta'ala. Ya kan? Kelasnya lah. Kelasnya apa? Ada kelas biasa. Begini, tapi begini. Ini dengan tidak menafikan bahwa setiap orang wajib untuk menuntut ilmu agama. Nah, itu jangan nafikan. Jangan nafikan itu. Tetap. Jadi orang-orang yang diijtiba ini misalkan oleh Allah Ta'ala lalu merasa dia nggak butuh lagi untuk melintasi jalur umum dengan apa namanya kewajiban untuk membina ilmu agama pada dirinya. Enggak, itu keliru sekali. Sehingga dia merasa nggak butuh lagi untuk mengkaji ilmu tauhid, memantapkan keyakinan sama Tuhan, memantapkan iman sama Tuhan. Kemudian nggak perlu lagi mengkaji syariat untuk mengukuhkan amal-amalnya. Nggak begitu. Nggak begitu. Tetap dia harus jalani ini semua. Ini kewajiban agama. Ya kan? Tetap kan? Jadi jangan salah juga yang ijtiba kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Fudail itu beliau berguru lagi, mengaji. Duduk di haram, di majlis-majlis para ulama. Di halaqah ulama. Yang pada akhirnya Allah angkat jadi orang alim. Rabbani jadinya. Ya, jangan ijtiba di sini disalahartikan. Seakan-akan nggak butuh lagi dengan kewajiban-kewajiban dasar pada dirinya menuntut ilmu agama tadi. Nggak. Tetap wajib untuk ilmu agama tadi. Kalau memang dia dapat ijtiba betul-betul Tuhan berikan semua itu sama dia, nggak ada masalah. Tapi siapa yang ijtiba Tuhan, dia langsung paham sifat 20 dengan semua ketentuannya, paham dia ilmu tasawuf dengan semua sendi-sendinya, ikhlas beramal, ihsan dan sebagainya, paham dia semua tentang masalah fikih. Sehingga dia mengimbangi status Imam Syafi'i jadi orang alim mujtahidnya. Siapa yang dia mujtaba, pilihan Tuhan yang seperti itu? Siapa? Artinya kalau nggak begitu tetap wajib duduk kau di sini mengaji kau di sini walaupun ijtiba kau kata orang alim. Kau ijtiba kan, duduk kau di sini sama aku, ngaji kau sama aku. Bukan aku merendahkan kau, bukan, tapi ini kewajiban agama bagi semua. Paham ini kira-kira? Jangan orang yang merasa dalam lingkupan ijtiba Tuhan lalu meninggalkan semua kesan ini. Itu jalan orang itu bukan jalan aku. Ini jalan semua orang ini. Oke? Sekedar ijtiba ini mungkin penekanannya kepada perasaan. Rasa. Dia memiliki rasa yang lain. Dunia ya, dia tidak lagi cenderung dengan dunia. Itu yang dia rasakannya. Punya rasa baru kepada Tuhan. Cinta, syauq, tapi jangan lupa itu rasa. Ilmu itu hakikat ilmiah yang harus dimiliki setiap orang. Nah, kalau andai kata dipilih Tuhan, dia paham rukun wudhu ada berapa, membatalkannya berapa, sunnahnya berapa jumlah rukun sholat, bisa diterapkannya, bisa dijelaskannya.
Kalau gitu ijtibanya oke lah, tapi siapa yang begitu? Langsung paham misalkan Fathul Qorib, langsung paham dia. Nah, kalau ijtiba kata Allah, paham kau Fathul Qorib? Siapa orangnya? Fathul Mu'in kau bisa hafal semuanya, ngerti kau maksud. Siapa ijtibanya begitu? Ya kalau nggak begitu tetap wajib dia belajar Fathul Qorib, Fathul Mu'innya. Untuk bisa menjalankan syariat agamanya. Paham nih kira-kira ijtibanya? Nah, oke. Jadi intinya orang yang diijtiba Tuhan akhirnya ngekor di jalan ihtidak untuk menyempurnakan Islamnya. Maka saya bilang itu jalannya samanya ini. Ijtiba menuntunnya kepada ihtidak, ihtidak menggiring kepada ijtiba Tuhan. Ya kan? Wal haditsu huna an qilatil amal wa an adami ahamiyatihi wa ahamiyati faqdihi innama huwa bin nazar ila hali hadzal insan qabla ayajtabiyahu Allah. Halil amal wat taubah anil ma'asi anadzak muqaddimat daruriyah hiya daruriyatun lil ladzina yuriduna ayasluku subulal hidayah bijuhudin wa asbabin yabda'unaha min indihim wa huwa sya'nu bin nisbah li aktsarin nas walakinna laysat daruriyatan bin nisbah liman ijtabahumullah wa nadhara ilaihim nadratan lutfin wastifa'in faqad ra'aita kaifa nuqila Fudail Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah wa Malik bin Dinar wa amsalihima min aqsa awdiyatit tafallut wasyurud ila a'la darajati rusydi wal iltizam duna wasitatin min qurubatin aw adiyatin aw adhkarin aw ay muqaddimatin min ta'at. Nah, ya kan? Fal hadisu huna, perbincangan kita di sini itu tentang sedikitnya amal dan ketiadaan pentingnya ya amal tersebut dan kehilangan amal seperti itu, ketiadaan amal seperti itu. Innama hanya saja cerita tentang amal yang sedikit, amal yang dianggap kalaupun nggak usah dipedulikan kali itu, ceritanya bin nadhar ila hali hadzal insan, kondisi orang ini sebelum Allah pilih. Sebelum dipilih Tuhan, bagaimana kondisinya? Udahlah, tak usah peduli kali itu. Tuhan udah pilih kau, itu. Kondisi sebelumnya, bukan kondisi setelahnya. Kondisi sebelumnya. Halil amalit, apakah amal dan taubat dari semua maksiat saat sebelumnya dia itu muqaddimah durya, sesuatu muqaddimah yang lazim, yang musti rupanya. Rupanya dengan itulah baru bisa bertemu dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, punya perasaan dengan Tuhan. Apakah mesti dengan taubat dan sebagainya? Bukan mesti seperti itu. Itu lazim, musti, pasti untuk orang-orang yang menempuh jalan hidayah. Bijuhudin wa asbabin. Bagi mereka memang gitulah jalurnya. Harus tempuh dengan cara seperti itu. Itulah umumnya kondisi keadaan mayoritas orang-orang. Akan tetapi itu nggak lazim, nggak mesti dinisbatkan kepada orang-orang yang Allah pilih. Yang Allah pandang mereka dengan pandangan lutuf dan istighfarnya. Pandangan belayan kasih sayangnya. Dan kau sudah lihat bagaimana dipindahkan atau Allah memindahkan Fudail bin Iyad dan Malik bin Dinar dan semisal kedua sosok tersebut dari lembah yang paling dalam, lembah lembah kesesatan dan keterasingan, dari lembah yang paling dalam keterasingan menuju tingkat tertinggi daripada kesadaran dan iltizam dengan agama Tuhan tanpa ada wasitoh, tanpa ada perantara, tanpa ada perantara, tanpa ada faktor perantara, min kurubat, berupa kurubat, amal-amal pendekatan diri Allah, doa-doa, zikir-zikir, dan mukaddimah-mukaddimah ketaatan lainnya. Kan nggak ada, kan langsung kan. Jadi gini, tak usah risau dengan amalmu yang sedikit. Sebelum kau dipilih Tuhan, kau usah risau dengan itu. Kalau sudah Tuhan pilih kau, udah terima pilihan Tuhan. Kau pilihan salah satu dari pilihan Tuhan untuk itu. Kau risaukan dengan amalmu yang sedikit. Kenapa? Amal tobat, kesungguhan untuk bisa berhubungan sama Tuhan itu nggak lazim. Nggak lazim untuk berhubungan dengan Tuhan. Udah? Bagi orang yang dipilih seperti ini. Lazim mesti untuk orang yang umum. Begitu memang ditempuh. Tapi orang yang Tuhan pindahkan seperti Fudail dan sebagainya nggak lazim. Nggak mesti seperti itu. Itu maksud kalimat tak usah kau risaukan. Tak usah pikirkan kali. Kau dulu siapa sebelumnya?
yang jatuh dalam lembah yang begini, tak perlu. Tak boleh. Setelah Allah pilih, itu amal tadi itu jadi kerisauannya. Bagaimana supaya dia tempuh jalur ihtidak untuk bisa menjalankan itu semua. Dan mereka semua seperti itu yang ittiba. Yang ittiba, jalur ittiba semua seperti itu. Sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ya, istiqomah dengan perintah Allah Ta'ala. Oke. Walakinnahum ma idza walakinnahum ma in dzaqu ladzata ma'rifatillah wa na'imal qurbi minhu wal hubbi lahu hatta shammaru ya an sa'idil jiddi wa hammalu anfasahum a'ba'a kabiratan minal ibadat wa ta'at wa lam yakun yasluh sya'nuhum ba'da tahawul as-sari alladhi akramahumullah bihi illa bidzalik. Akan tetapi mereka sesaat mereka rasakan bagaimana lezatnya, nikmatnya ma'rifah kepada Allah, ya, nikmat dekat dengannya, cinta terhadapnya, hatta syamaru, sehingga mereka syamaru ansadil, sungguh-sungguh mereka, syamaru ansadil jid itu kata-kata kiasan itu, maksudnya gini, gulung tangan mereka, langsung. Artinya apa? Menunjukkan kesungguhan. Itu kata-kata kiasan. Nah, sehingga mereka bersungguh-sungguh, dan membebankan kepada diri mereka beratnya, banyaknya, besarnya berupa rangkaian ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan. Walam yakun yasluh sya'num ba'da tahawul, walam yakun yasluh, dan tidak paslah, tidak tepatlah kondisi keberadaan mereka setelah berpindahnya yang cepat yang Allah berikan penghormatan itu kepada mereka kecuali untuk yang seperti itu. Artinya gini, mereka yang Allah pilih berpindah dari lembah kenistaan menuju ma'rifah kepada dirinya, yang cocok mereka memang terus ada iltizam dengan perintah-perintah Tuhan. Itu yang mereka lakukan memang. Jadi setelah mereka merasakan, nah kemarin saya berartikan rasa ini awalnya kan, rasa. Setelah mereka rasakan bagaimana ma'rifat itu, nikmatnya ma'rifat dengan Tuhan, ya, nikmatnya mencintai Tuhan, nikmatnya dekat dengan Tuhan. Selama ini mereka jauh dari Tuhan, mereka merasa nikmat dengan dunia selama ini. Lalu Tuhan palingkan, rupanya nikmat sama Tuhan. Enak dekat sama Tuhan. Betapa besar cinta sama Tuhan tuh, nikmat sekali, melebihi dari apa yang mereka rasakan selama ini. Itu, setelah mereka rasakan itu, mereka pun kemudian bersungguh-sungguh dalam beramal, mengembankan pada diri mereka begitu beratnya beban-beban ibadah dan taat ini. Yuhammiluna hamalu anfas a'ba'a kabirah minal ibadat wa ta'at. Mereka bebankan di pundak mereka beratnya, banyak dan besarnya, beratnya beban-beban ibadah dan ketaatan kepada Tuhan. Artinya mereka tunaikan semuanya, yang wajibnya, yang sunnahnya, yang semuanya mereka tanggung. Dan tidaklah pantas, layak kondisi mereka setelah berpindah tadi itu selain memang untuk itulah dia. Untuk apa? Untuk betul-betul mengabdi, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itulah layaknya memang dari ittiba tadi. Ittiba itu menuntut mereka untuk melakukan langkah ihtidak yang luar biasa kepada Tuhan. Jadi hati-hati ittiba ini. Bagi orang yang nggak paham, nggak ngerti, tadi saya katakan, jangan sudah di ittiba merasa dia manusia super, sehingga nggak butuh dengan yang lain. Ini ittiba setan ini. Dilakukan setan sama orang-orang yang nggak punya wawasan dan sebagainya, lalu diangkat seakan-akan merasakan semacam makrifat, pada makrifatu syaitan, billah. Udah, akhirnya mereka merasa tak terbebani dengan syariat lagi, merendahkan orang lain, merasa mereka dalam makom tertinggi seakan-akan, sehingga gugur syariat dan sebagainya. Itu ijtibanya syaitan, hati-hati. Ya. Banyak yang begitu soalnya. Banyak yang masa ijtiba, tapi kakek ijtiba daripada syaitan. Meninggalkan dunia itu kan bukan berarti dia meninggalkan kewajiban. Bukan. Bukan meninggalkan dunia bahasanya. Meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Bukan meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia mau pergi kemana kita? Mau pergi ke akhirat. Maksudnya tadi dia pun kerja pun jadi malas. Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Ijtiba dari Tuhan ini di jalan kebenaran kita. Bukan jalan yang salah. Bukan salah bersikap jadinya. Enggak. Seseorang di ijtiba Allah Ta'ala, dia masih
seseorang yang punya tanggung jawab kepada siapa yang ditanggunginya, keluarga dan sebagainya. Jangan pula merasa ijtibak langsung pergi sama kawan sama monyet di hutan, tinggal semuanya. Aku ijtibak. Bukan begitu ijtibak. Karena bagaimanapun harus terikat dengan semuanya. Kan ini mutiara hikmah udah kita lewati. Beberapa ya jalan asbab dan tajrid. Ini berlaku juga. Jadi orang-orang yang dalam ijtibak dan ihtidak juga mengalami di mana makomnya, asbab atau tajrid. Itu juga harus dijalaninya, ditempuhnya. Itu jangan salah. Ketika ijtibak sementara dia tetap dalam kutatan asbab, tetap harus berasbab dia. Kan begitu. Ijtibak ini kan dia dulu lalai dari Tuhan, itu aja masalahnya. Bukan meninggalkan dunia. Dulu dia lalai dari Tuhan, nggak mempedulikan Tuhan, berkutat dengan dunianya. Sekarang nggak begitu. Sekarang dia bersama Tuhan, bersama Tuhan dia. Nah, tinggal lagi di mana posisinya, asbab atau tajrid. Lagi itu dia balik. Jangan pula dia tak peduli lagi dengan kondisi penempatan di mana dia berada. Lalu ditinggalkan semua kewajibannya, tanggungannya. Anak istri dibiarkan, kenapa aku mau bukan monyet, ini ijtibak ini. Di hutan aja gue buka, ijtibak. Kan begitu ijtibak. Ya kan? Nah. Ya orang-orang seperti Fudel bin, memang gak ada tanggungannya. Memang lajang. Gak ada tanggungan apa-apa. Ya itu yang dibuat beliau buat. Tinggalkan semua dunianya. Karena tajrid memang makomnya. Yang makomnya lain, yang lain. Nah, pula makomnya artis-artis tadi, contoh misal, artis tadi itu. Tuan tarik mereka. Dia kepala keluarga, punya anak, tetap mereka sama anaknya, sama keluarganya. Diayomi. Cuma dia dengan pribadi yang baru. Yang dulunya tenggelam dengan semua unsur dunianya, sekarang enggak. Dengan tampilan pribadi yang baru. Dia bersama Tuhannya sekarang. Walaupun tetap dengan anak dan istrinya. Tetap dengan kutatan pekerjaannya. Tapi enggak macam dia sebelumnya. Enggak. Dia dengan pribadinya yang baru. Nah itu. Oke? Bisa kira-kira kita paham. Oke. Iya, sikapnya baru. Hubungannya sama Tuhan baru. Dia punya catatan khusus dengan dunianya. Yang ini nggak bisa, nggak bisa. Itu pun bisa juga nanti. Oke? Nah. Kita yang hijrah ke Wahabi, orang-orang tua yang selama ini belum pernah ke masjid lalu ke masjid, itu ijtibak juga itu. Begini. Maka tadi kita katakan kesadaran, ya kan, seseorang untuk menuju Tuhan, ya kan. Kalau memang betul-betul itu dari Tuhan, ijtibaknya murni dari Tuhan ijtibaknya, Tuhan akan posisikan dia di jalan yang sesungguhnya. Ya, kalau kita bilang, ya kita lah ya, klaim kita, jalan Ahlussunnah wal Jamaah lah. Itu jalannya. Itu jalannya. Karena kalau nggak begitu, justru malah bisa jadi tampilan zahirnya ijtibak, tapi hakikatnya sekedar kutatan dalam kejauhan Allah yang lebih lagi. Dulu maksiatnya zahir, sekarang maksiatnya batin kepada Tuhan. Dengan bagaimana? Ya, Wahabi pula. Akidahnya secara umum tajsim dan tasybih kepada Tuhan. Dulu dia nggak tahu dengan itu. Dulu maksiatnya zahir. Dia nggak sholat, meninggalkan kewajiban, tenggelam dalam yang haram. Dah, itu tinggalkannya sekarang. Maksiat zahirnya tinggalkan. Sekarang dia berpindah ke satu posisi. Tapi di tempat ini ternyata muncul maksiat baru. Maksiatnya maksiat batin, maksiat akidah. Contohnya apa? Kalau bukan ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini. Contohnya tadi. Dia menghina Tuhan. Merendahkan Tuhan. Menghujat Tuhan seakan-akan seperti makhluk dan ciptaannya. Bertempat, berpindah, berubah, bergerak. Itu yang dia tahu tentang Tuhan berikutnya. Setelah hijrah bahasanya. Sama saja ini. Ini bukan ijtibak ini. Ini masuk keluar dari mulut buaya, masuk mulut singa. Sama saja. Oke? Nah, itu. Kemudian nggak cukup sampai di situ. Bukan kesesatan akidah saja yang mereka dapati dengan hijrahnya, tapi juga kesesatan beramal. Merasa yang paling sunnah di dunia ini. Semua tenggelam dalam bid'ahnya. Kalau bukan kelompok mereka, bukan sunnah dengan agama. Bayangkan. Merendahkan, menghina,
memojokkan, mengapa lagi? Membid'ahkan, bahkan mungkin nggak segan dalam satu apa namanya tahapan khusus dalam pandang mereka, mengkafirkan sama sekali. Nah, kira-kira ijtibakkah ini? Ijtibakkah? Enggak. Ini namanya apa namanya? Istidraj dari Tuhan. Ya, istidraj dari Tuhan. Maka tadi kita katakan, kalau ijtiba, Tuhan tuntun dia kepada sabila rusydi wal hidayah. Belajar agama, belajar agama, belajar agama. Tak bisa enggak belajar agama. Ini fardu, udah fardu ain. Semua tadi belajar agama balik. Sayyidina Fudil bin Iyad, Abdullah bin Mubarak, siapa lagi? Malik bin Dinar, belajar agama mereka. Duduk di majlis orang alim. Nah, kalau andai kata yang hijrah tadi itu belajar agama, duduk di majlis agama yang sesungguhnya. Ahlus sunnah wal jamaah. Udah. Dengan kajian-kajian keagamaan yang murni. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mentanzihkan Allah Ta'ala, mengagungkan Nabi, memuliakan kaum muslimin, menerapkan syariat. Ini baru jalan namanya. Kalau nggak begitu bukan jalan semuanya. Bukan ijtiba itu semua. Istidraj dari Tuhan dengan cara yang lain. Nah. Saya kalau bicara Wahabi semangat saya. Jadi kalau orang yang sudah mengaji, rajin mengaji, apakah harus ada juga harap ijtiba dia sama Allah? Enggak apa-apa, harap ijtiba, minta arti ijtiba itu Allah tarik dia dengan cara Allah Ta'ala untuk bisa menempatkannya kepada, kita kan sedang tarakki nih. Marakil ubudiyah, apa itu maksud kalimat itu? Apa nama kitab itu? Marakil ubudiyah. Tangga-tangga, tingkatan untuk mencapai maqam ubudiyah kepada Tuhan. Kita berharap ijtiba itu bisa yang seharusnya dengan ihtidak kita hanya melompati satu anak tangga jatuh lagi naik, satu naik. Dan ijtiba kita harapkan bisa lompatan 100 anak tangga menuju Tuhan. Jadi kita yang ihtidak kita harap ijtiba berAllah Ta'ala untuk bisa mencapai lompatan yang tinggi dengan taqarrub yang lebih kepada Allah Ta'ala. Kan beda-beda tingkatannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita berharap ijtiba agar sampai kepada atqiya di sisi Allah Ta'ala. Maqam takwa tertinggi Allah Ta'ala. Nah, begitu. Enggak salah, silakan. Tapi jangan lupa semuanya harus ikhlas. Apa kata ulama? Imam Rasulullah mengatakan, kalau beribadah untuk maqam sama saja, jelebau juga lah. Kalau untuk maqamnya pula beribadah. Maqam, supaya maqam. Bukan maqam. Beribadah untuk Tuhan. Titik. Ridho Tuhan. Ilahi anta maksudi. Wa ridhoka matlubi. Titik. Enggak ada yang lain. Itulah ibadah kepada Tuhan. Jangan orang ibadah mau maqam. Itu orang-orang suluk. Orang-orang dalam dunia thariqat persulukan. Tentu itu orang sufi juga yang baca tasawuf. Kaji hikam. Dia berharap untuk dapat maqam. Ibadahnya, amalnya untuk maqam. Bisa masih maqam fana. Maqamnya yang dikejarnya. Kok itu yang dikejar? Itu ridho Tuhan yang dikejar. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Aku gak punya tujuan Tuhan dalam hidupku kecuali dirimu tujuanku. Udah. Kaulah terminal akhir pengabdianku. Begitu sama Tuhan. Aku gak punya terminal yang jadi tujuan perjalanan hidupku ini. Kaulah terminal akhirku. Aku gak punya tujuan siapapun. Wa ridhoka matlubi, dan ridhomu tuntutan dalam hidupku. Aku gak punya tuntutan lain. Nah begitu. Oke. Oke. Ada lagi? Jam 6. Cek silakan. Jadi tidak sembarang hijrah ini. Wah, nah hijrah kalau sunnah wal jamaah lah. Kalau hijrah ke Syiah pula, lihat macam mana? Ada yang masuk hijrah. Mungkin dia merasa ijtiba. Perasaannya ijtiba. Lihat bagaimana siapa namanya? Yasir Al-Khabith. Yasir ulama Syiah, mereka ditokohkan sebagai ulama Syiah di Inggris dia. Yasir, namanya Yasir. Yasir apa namanya? Nama asli, tapi dia disebut Yasir Al-Khabith karena bejatnya kepada sahabat Nabi dan Sayyidatuna Aisyah dan isi Nabi yang lain. Apa? Ikrar syahadah masuk Syiah dari orang yang merasa taubat masuk Syiah. Apa katanya? Ikrarnya melaknat wa anna la'natullahi ala Abi Bakrin wa Umar wa Aisyah wa annahum finnar gitu. Na'udzubillah min dzalik. Itu ikrar. Kalau dia merasa diijtiba dengan dia bisa mendapatkan artinya kehangatan Syiahnya. Iya kan?
perasaannya kan ittiba, perasaannya ittiba. Ya kan? Taubat, mendapatkan kebenaran, mendapatkan kehangatan dari Islam sesungguhnya, perasaan dia. Tapi dari ikrar, syahadatnya apa? Melaknat baginda Abu Bakar, melaknat baginda Umar, melaknat Sayyidatuna Aisyah, mengatakan kulluhum finnar. Kira-kira gimana itu? Itu ittiba? Itu ittiba kan? Hah? Kembali sadar dalam kebenaran perasaannya. Iya. Nah, hijrah itu kepada Allah. Karena Rasul yang bilang, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Hijrah kepada Allah Rasulnya, hijrah kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ini thariqul muslimin, jalan orang Islam. Berabad-abad jalan ini sudah ditempuh oleh semua umat Islam. Generasi demi generasi. Kok jalan baru 2 tahun yang lalunya hidup? Pelopor jemaah baru sesat ini. Ya kan? Ibnu Abdul Wahhab baru hidupnya kemarin. Itu jalan mau ditempuh, jalan baru tuh. Menepiskan jalan umum Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jalannya para alim ulama, mufassirin, muhaddisin, fuqaha, usuliyun ini. Ulama ulughah, semua jalan ulama menempuh jalan ini. Dianggap ini sesat semuanya. Jalan baru yang boleh ditempuh itu jalan yang pas gitu kira-kira. Cobalah pakai akal sehat aja cernanya. Logika saja. Ya kan? Nah. Jadi kita yakin. Jadi begini, saya sampaikan tanggung ini karena kebetulan amalan yang terbaik saat ini adalah kita mengukuhkan Ahlussunnah wal Jamaah pada diri kita dan keluarga kita. Karena itu terombang-ambing sekarang di tengah umat. Nah, apa Ahlussunnah wal Jamaah? Inilah amal yang terbaik yang bisa kita terapkan saat ini. Apa itu? Mengukuhkan jati diri Ahlussunnah wal Jamaah pada diri kita sendiri dan keluarga kita, jemaah kita. Kenapa saya tetap istiqomah untuk menyampaikan ini? Ya. Karena ini amal terbaik di akhir zaman seperti ini. Ketika diombang-ambing seakan-akan kebenaran itu entah mana, ya kan? Ya kan? Musang berbulu domba, ya kan? Sesat ngakunya Sunni, ya kan? Mengkafirkan orang lain ngakunya Ahlussunnah. Padahal sunnah itu ajaran yang paling mendasar adalah mengakui keislaman semua siapa saja yang kiblatnya Ka'bah. Dan tidak cepat mengkafirkan siapapun. Sama tidak ada. Bahkan kalau ada mahmal dari 100 kemungkinan alasan, ada satu yang bisa menyelamatkan dia dari pilihan 99 pilihan yang buruk, maka kita harus memilih satu yang kemungkinan itu yang baik pada dirinya. Sampai begitu kata ulama kita. Nah, supaya jangan mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Itu kaidah ulama sesuai dengan sabda Nabi. Darul hudud bi adna syubhat. Tolak had dari siapapun orang beriman, orang Islam, dengan sekecil-kecil selemah-lemahnya syubhat yang ada. Idra'ul hudud bi adna syubhat. Itu kaidahnya, ya kan? Wallahu a'lam.